Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Ainul Yakin dari program studi Hukum Keluarga Islam kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah A. Saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ekonomi syariah. Secara umum, konsep ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi berupa barang dan jasa. Di Indonesia, istilah ekonomi Islam kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan istilah ekonomi syariah, serta penggunaan istilah dalam kursus atau program studi di universitas. Ada yang menyebutnya ekonomi Islam, ada pula yang menyebutnya ekonomi syariah. Hal ini karena pemahaman ekonomi syariah juga masuk akal untuk konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan definisi yang berbeda-beda. Keberagaman ini muncul karena perbedaan cara pandang masing-masing pakar di bidangnya. Para ahli mendefinisikan ekonomi syariah sebagai berikut. Dalam bukunya The Economic of Islam, Monzer Kahfi menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari ekonomi interdisipliner karena penelitian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan pembelajaran, logika, dan usul fikih. Manan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yusuf Qaddafi memahami bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi berbasis Tuhan. Hakikat sistem ekonomi ini dimulai dari Allah Azza wa Jalla, tujuan akhirnya adalah Allah Azza wa Jalla, dan menggunakan sarana yang tidak terpisahkan dari hukum syariah Allah Azza wa Jalla. Ruang lingkup ekonomi Islam yang komprehensif adalah muamalah, di mana muamalah harus mengandung nilai-nilai universal yang meliputi nilai tauhid, keadilan, kenabian, pemerintahan, dan hasil. Muamalah adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi Allah yang mengatur hubungan antara manusia dalam hal bagaimana harta tersebut diperoleh dan dikembangkan. Secara umum, ruang lingkup ekonomi syariah mencakup aspek-aspek ekonomi yang meliputi syirkah dan mudharabah, murabahah, khiyar, istisna, ijarah, hafalah, hawalah, dan lain-lain. Namun, jika bicara tentang kerjasama yang paling banyak digunakan adalah bagi hasil, yaitu syirkah dan mudharabah. Syirkah secara harfiah berarti pencampuran dan mengacu pada pencampuran salah satu dari aset dengan yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan. Dengan kata lain, syirkah adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika, yaitu artinya sekutu atau syarikat dalam kamus Al-Munawwar. Menurut arti bahasa aslinya, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga yang satu tidak dapat dibedakan dengan yang lain. Oleh karena itu, syirkah adalah perjanjian kemitraan khusus bisnis antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi atau amal dan setuju untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Rukun syirkah adalah satu sigot, yaitu lafadz akad, dua orang atau pihak yang mengadakan serikat, tiga pokok pekerjaan atau bidang usaha yang dijalankan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.